Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang teman-teman kita akan menyelesaikan beberapa soal. Nah, soal yang pertama ini adalah soal ini, tentukan gambar titik-titik berikut di ruang dimensi 3 atau R3. Nah, yang pertama ini titik P 6, 4, 2. Yang kedua, yang B ini poin B, titik Q dengan 5,3,1, dan yang terakhir ada titik R 7,4,2. Nah, untuk menjawab soal ini kita memakai buku ini teman-teman, buku kotak-kotak ya. Titiknya kan ini ya teman-teman, 6,4,2. Nah, 6 ini di sumbu X, nah 4 ini di sumbu Y, dan 2 ini di sumbu Z. Nah, pertama-tama kita harus cari di X ini sama dengan 6 ya teman-teman. Kita cari yang sejajar dengan sumbu Y dulu, di X sama dengan 6. Kita punya penggaris teman-teman. Nah, lalu kita gunakan penggaris ini untuk menarik di X sama dengan 6. Seperti ini teman-teman. Sampai X sama dengan 6, berarti di sini ya teman-teman. Kita garis dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini. Lalu yang sejajar dengan sumbu Z, kita paskan penggaris ini, kita tarik sampai dengan X sama dengan 6. Nah, berarti di sini ya. Kita garis dengan udah. X sudah. Lalu sekarang Y sama dengan 4. Berarti kan di sini teman-teman. Jadi kita cari yang sumbu X dulu, yang sejajar dengan sumbu Y sama dengan 4. Kita letakkan penggaris ini. Lalu kita geser sampai Y sama dengan 4. Nah, berarti di sini ya. Lalu setelah itu kita garis dengan putus-putus. Nah, sekarang yang Z terhadap sumbu Z ini. Nah, berarti di sini. Nah, setelah itu, sekarang yang Z sama dengan 2. Nah, Z kan ke atas ya. Jadi, kita cari yang di sumbu X dulu, yang sejajar dengan Z ini. Z sama dengan 2. 1, 2, berarti ke atas. Di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang Y1 ini kan ada perpotongan di sini, di sini, di sini. Nah, ini kita cari yang kita tarik garis yang sejajar dengan garis sumbu Z ya. Nah, lalu garis ini dan garis ini kita hubungkan. Di sini ada perpotongan di sini. Kita garis supaya terbentuk.
sudah. Lalu titik P itu di mana? Titik P itu di sini, teman-teman. Ini dinamakan titik P. Titik P 6,4,2. Ini ya. 6,4,2. Nah, soal yang pertama sudah. Soal yang 1A sudah. Lanjut ke soal yang 1B. Titik Q dengan 5, 3, 1. 5. X sama dengan 5. Berarti ini ya. Ditarik yang sejajar dengan sumbu Y. Ditarik sampai dengan X sama dengan 5. Seret. Nah, berarti di sini kita buat garis putus-putus. Nah, yang sejajar dengan ini di sumbu Z-nya ditarik sampai dengan X sama dengan 5. Nah, berarti di sini sumbu X sudah, sumbu Y sama dengan 3. Berarti di sini ya, kita cari yang sejajar dengan ini, sumbu X dulu. 3, berarti di sini kita garis putus-putus. Cari yang Z sejajar dengan Y sama dengan 3, berarti di sini. Setelah itu yang Z1. Cari yang X dulu ya. Yang sejajar dengan Z sama dengan 1. 1, berarti di sini. Sekarang yang Y sejajar dengan Z sama dengan 1, berarti di sini kan naik 1. Nah, sudah, berarti di sini ada perpotongan di sini dan di sini. Nah, sama seperti tadi, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z ini di sini. Kan di sini ada perpotongan. Ini perpotongan ya, teman-teman. Nah, kita tarik garis untuk kita hubungkan. Nah, setelah itu ini garis ini dengan garis ini kita hubungkan. Dan ini juga kita hubungkan. Nah, di sini ada perpotongan. Nah, nantinya ini titik ini adalah titik Q 5, 3, 1. Tapi sebelum itu kita garis putus-putus ini digaris agar kelihatan. Ini ya, teman-teman. Seperti ini.
di sini teman-teman. Ini adalah titik Q 5,3,1. Titik C di titik R 7,4,2. Sekarang kita cari yang X dulu. X sama dengan 7. Berarti cari yang ini sejajar Y dengan X sama dengan 7. Nah, kita tarik sampai dengan X sama dengan 7. Nah, berarti 7 di sini. Sudah. Lalu kita cari yang di sumbu Z ini. Kita tarik sampai dengan X sama dengan 7, berarti di sini. Ke atas ya, teman-teman. Nah, setelah itu X sama dengan 7 sudah. Sekarang Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Nah, kita cari yang di sumbu sejajar dengan sumbu X dulu. Ditarik sampai dengan Y sama dengan 4, berarti di sini. Nah, sekarang di sumbu Z kita tarik. Nah, sampai dengan Y sama dengan 4, berarti di sini ke atas. Setelah itu sumbu Z sama dengan 2. Kita cari yang di sumbu Y dulu, sejajar dengan ini. Z sama dengan 2, berarti naik ke atas 2. 1, 2. Sekarang yang Y. Sampai Z sama dengan 2. Berarti di sini. Kita garis. Nah, setelah itu ini kan perpotongan di sini, ada perpotongan di sini dan di sini. Nah, setelah itu kita cari, ini kan perpotongan ya teman-teman. Di sini ada perpotongan di sini. Setelah itu kita ini tarik garis sumbu Z yang sejajar dengan sumbu Z ini. Lalu kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Nah, di sini ada perpotongan. Nah, jadi teman-teman, titik R 7,4,2 itu di sini. Di sini ya, teman-teman. Kan bergerak. Kan dari titik X ini 7 ya, 7, lalu bergerak ke 4 ke Y, berarti 1, 2, 3, 4, berarti di sini. Lalu bergerak ke atas ke di sumbu Z sepanjang 2, 1, 2, berarti di sini. Ini adalah titik R 7,4,2. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu proyeksikan titik-titik berikut pada bidang Y, O, Z, dan pada sumbu Y. Nah, titik A ini 2,3,-1, titik B min 4,1,2, dan titik C 1,-2,5. Nah, setelah itu kita harus menggambarnya di
sekarang kita gambar di sini. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama ini. Proyeksikan titik-titik berikut pada bidang Y, O, Z. Berarti kita harus tentukan titik awal dulu. Kan titik A ini di 2, 3, min 1. Nah, di sini ya. Terus Y-nya berjalan 3, 1, 2, 3, dan min 1 berarti Z. Z-nya min 1 berarti ke bawah min 1. Berarti di sini ya, teman-teman. Ini titik A. 2, 3, min 1. Nah, setelah itu kita cari proyeksinya. Proyeksi pada bidang Y, O, Z-nya berarti X-nya ini sama dengan 0. Jadi titik A aksennya yaitu 0, 3, min 1. Ini ya, teman-teman. Nih. Nah, setelah itu kita cari titiknya di sini. X-nya 0, Y-nya 3. Terus Z-nya min 1 berarti ke bawah. Min 1 berarti di sini ya, teman-teman. 0, 3, min 1 berarti di sini ya, teman-teman. Nah, berarti di sini A aksen ya, teman-teman. Ini 0, 3, min 1. Nah, setelah itu kita cari min 4, 1,2. Kita cari dulu. Min 4 berarti X-nya min 4 berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti di sini min 4 ya, teman-teman. Min 4, Y-nya 1. Sini. Ini kan sumbu Y. Ini ke arah positif berarti 1, 2. Z sama dengan 2 berarti ke atas ya, ke positif. 1, 2 berarti di sini, teman-teman. B min 4,1,2. Nah, di sini. Lalu kita cari titik B aksen. B aksennya 0,1,2. Ini ya, teman-teman. 0,1,2. 0, X-nya 0, Y-nya 1. Terus Z-nya 2. 1, 2. Berarti di sini ya. Sini titik B aksen. 0,1,2. Nah, ini kita bisa hubungkan proyeksi ini. Titik. Kita garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ini juga yang A juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus titik C 1, min 2,5. Kita cari 1, min 2,5. 1, X-nya 1, Y-nya min 2. Min 2 berarti ke arah sini ya. 1, 2, min 2. Terus 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya, teman-teman. Sini C 1, min 2,5. Nah, lalu C aksennya yaitu 0, min 2,5. 0, X-nya 0, Y-nya min 2. Y-nya min 2. Ini min 1, ini min 2. Y-nya min 2. Terus 5, Z-nya 5. Berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya, teman-teman. Ini C aksen. C aksennya berapa? 0, min 2,5. Nah, berarti ini bisa seperti ini, teman-teman. Nah, terus kita cari proyeksi pada sumbu Y, teman-teman. Ini titik awalnya kan, kalau proyeksi pada sumbu Y berarti yang bernilai 0 itu X dan Z ya, teman-teman. Jadi yang A ini kan 2,3, min 1. Berarti kalau diproyeksikan di sumbu Y berarti ini 0,3,0. Kita gambar yang proyeksi
Berarti 0,3,0. Berarti Y-nya ini ya. Berarti ini adalah aksen. Ini 0,3,0. Lalu B-nya berarti ini aksen 0,3,0. B aksen 0,1,0. Y-nya yaitu 1. Berarti di sini teman-teman, ini B aksen 0,1,0. Lalu C 0,-2,0. Berarti Y-nya -2. Ini ya teman-teman, di sini adalah titik C aksen. Sudah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini soalnya jarak 2 buah titik. Nah, soalnya yaitu diketahui titik P 1,2,3 dan titik Q 4,6,8. Hitung jarak antara titik P dan Q. Nah, rumusnya panjang PQ. Ini ya teman-teman, sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Nah, ini 1 ini sebagai X1. Ini X1, X2, ini sebagai X1, Y1, Z1. Ya teman-teman, ini sebagai X2, Y2, Z2. Nah, ini kan rumusnya akar dari X2 min X1 kuadrat. X2-nya ini 4, X1-nya 1. Jadi 4 diambil 1 di ini, pangkat 2. Ditambah Y2-nya 6, Y1-nya 2. 6 diambil 2 kuadrat. Ditambah Z2 min Z1. Z2-nya 8, Z1-nya 3. Berarti 8 diambil 3 kuadrat. Ini akarnya teman-teman. Jadi kita selesaikan ini. 4 diambil 1, 3. 3 kuadrat. Ditambah 6 diambil 2, 4. 4 pangkat 2 jadinya. Ditambah 8 diambil 3, 5. 5 pangkat 2. Jangan lupa ini akarnya ikut ya teman-teman. Lalu setelah itu 3 pangkat 2 yaitu 9. Ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16 dan 5 pangkat 2 yaitu 25. Jadi akar 9 ditambah 16 ditambah 25. Ini jumlahnya adalah 50. Jadi akar 50. Nah, akar 50 ini bisa kita sederhanakan teman-teman, yaitu 25 kali 2 kan hasilnya adalah 50 ya teman-teman. Jadi 25 ini kan 5 pangkat 2. Jadi akar 25 itu ya 5. 5 akar 2. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Nah, sekarang soal yang keempat. Ubah titik P 3,3,4 dari koordinat kartesius ke koordinat tabung. Nah, sekarang kita jawab. Kita cari R-nya dulu. Nah, rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini dari mana? X kuadrat dan Y kuadrat ini ya teman-teman. Ini kan, ini sebagai X, ini sebagai Y, dan ini sebagai Z. Ya. Nah, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini ya teman-teman. Lalu kita selesaikan. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Ditambah 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 9 ditambah 9 yaitu 18. Nah, akar 18 ini kita sederhanakan, yaitu 9 dikali 2. 9 kali 2 kan hasilnya adalah 18 ya teman-teman. Nah, akar 9 ini kan
3. Jadi 3 akar 2. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai tan alfanya, tan y per x. Nah, jadi y-nya ini ya teman-teman. Ini y-nya 3. Ini teman-teman, ini y-nya 3. 3 per x-nya juga 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi ini tan alfa. Ini tan theta. Tan theta. Jadi nilai tetanya yaitu phi per 4. Phi per 4 ini sama dengan 45 derajat ya teman-teman. Nah, jadi koordinat tabungnya yaitu, koordinat tabungnya itu kan ini ya teman-teman, P, R, theta, Z. Jadi kita tulis di sini, R-nya adalah ini 3 akar 2, tetanya adalah phi per 4, dan Z-nya, nilai Z-nya ini. Nilai Z-nya adalah 4. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu ubah titik Q 2,2, akar 8 dari koordinat kartesius ke koordinat bola. Nah, pertama-tama kita harus mencari R-nya dulu. Nah, di sini R kuadrat sama dengan kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Diakarin ya teman-teman. Nah, nilai X-nya ini 2. Ini X, ini Y, ini Z. X-nya kan 2, berarti di sini 2 kuadrat ditambah Y-nya 2 kuadrat ditambah Z-nya akar 8 kuadrat. Jangan lupa akarnya ya. Nah, lalu kita selesaikan ini nih. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah akar 8 kuadrat. Nah, kalau akar kan akar dikali akar itu sama dengan akarnya hilang ya teman-teman. Jadi akar 8 dikali akar 8, akarnya hilang sama dengan 8. Nah, seperti ini ya. Jadi 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16 atau akar 16. Nah, akar 16 ini sama dengan 4. Ini R-nya. Nah, setelah itu kita cari tetanya. Theta sama dengan R tan Y per X. Gini ya teman-teman. Jadi di sini R tan Y-nya tadi ini, Y-nya 2 ya. Y-nya 2 per X-nya 2. Jadi R tan 2 bagi 2 1. Jadi R tan 1. Nah, jadi tetanya sama dengan tan berapa yang hasilnya adalah 1, yaitu phi per 4 ya teman-teman, atau sama dengan tan 45 derajat. Nah, setelah itu kita cari phi-nya. Phi-nya yaitu R cos Z per R. Z per R. Nah, di sini AR cos Z-nya yaitu
Nah, Z-nya akar 8 per R-nya yaitu 4. Akar 8 per 4. Nah, di sini Nah, akar 8 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, dari mana? Akar 2 ini kan 2 kali 2 kan 4. Jadi akar 4 itu ya 2. Jadi 2 akar 2. Ini ya. Per 4. Nah, setelah itu ini kan kita bisa membaginya ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi di sini R cos akar 2 per 2. Ini ya teman-teman. Nah, R cos akar 2 per 2 ini sama dengan phi per 4 atau cos 45 derajat. Jadi di sini, nah jadi koordinat bolanya yaitu R theta, phi. R-nya yaitu 4 ya. Lalu tetanya yaitu phi per 4 dan phi-nya adalah ini. Phi-nya adalah phi per 4 juga. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6. Di sini soalnya diberikan bidang 2x plus 3y plus 6z sama dengan 24. Yang pertama, tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu. Yang kedua, gambarkan bidang dalam ruang koordinat. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang 6A dulu ya. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu. Nah, kan di sini ini sebagai A ya teman-teman, ini sebagai B, 3 ini sebagai B, dan 6 ini sebagai C, dan ini sudah sebagai D. Jadi di sini 2x plus 3y plus 6z sama dengan 24. Nah, setelah itu di sini ada rumusnya teman-teman. A per D x ditambah B per D y ditambah C per D z sama dengan D per D. Nah, lalu di sini X per D per A ditambah Y per D per B ditambah Z per D per C sama dengan, di sini kan D per D sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan. Karena ini kan sebagai A ya. Ini B, ini C. Nah, ini D. Nah, setelah itu kita masukkan. Yang ini dulu ya teman-teman. A-nya 2 per D-nya adalah 24. X ditambah B-nya 3 ya teman-teman. 3 per 24. Y ditambah C-nya 6. 6 per 24 Z sama dengan D-nya di sini 24. Jadi 24 per 24. Nah, setelah itu ini rumus yang ini ya teman-teman. Jadi di sini X per D per A. D-nya adalah 24 per A-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Lanjut. Per ditambah Y per 24 per B-nya adalah 3. Ditambah Z per 24 per 6. Begini ya. Nah, lalu setelah itu ini 24 dibagi 24 sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita selesaikan ini. Jadi di sini X per 24 dibagi 2 berapa? Iya, 12.
ditambah Y per 24 bagi 3 sama dengan 8 ya. Ditambah Z per 24 bagi 6 sama dengan 4. Sama dengan 1. Nah, sekarang kita tahu ini teman-teman. Ini kan ini ya teman-teman, ini P, ini Q, ini QR. Nah, di sini X-nya ini 12, Y-nya ini 8, Z-nya ini 4. Jadi di sini 12,0,0. Nah, 12 ini X-nya ya teman-teman. Nah, di sini yang ini berarti di sini 0, Y-nya 8, 8,0. Gini. Lalu di sini Z-nya bernilai 4, jadi 0,0,4. Nah, sudah ini teman-teman titik potongnya. Ketiga titik potongnya. Lalu yang 6B kita gambarkan di ruang koordinatnya. Ini yang B ya. Sekarang kita gambarkan dulu. Nah, sekarang kita gambarkan ya teman-teman. Ini yang pertama ini 12,0,0. 12-nya X, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. 12-nya X. X-nya 12, ini ya. Berarti di sini. Yang lain 0, berarti 0. 0 semua berarti di sini saja ya teman-teman. Tidak berpindah. Nah, lalu ini X-nya 0, Y-nya 8, dan Z-nya 0. Berarti Y-nya 8. Berarti di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu yang ini Z-nya bernilai 4. Z-nya 4. Berarti 0, 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Berarti di sini. Nah, setelah itu kita garis. Kita garis dulu ya teman-teman. Kita hubungkan. Nah, sudah. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Untuk soal nomor 6. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-7. Nah, di sini ada soal titik-titik P, yaitu 0,1,2, titik Q 3,-1,4, dan titik R -1,2,0. Carilah persamaan bidang yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, sekarang kita jawab. Titik P kita tulis di sini, titik Q dan titik R. Lalu setelah itu kita buat seperti ini. X, Y, Z, 1. Nah, ini titik P kan 0,1,2. Ditulis di sini. 0, 1, 2, dan ini 1. Di sini 3,-1,4 kita tulis di sini. 3, -1, 4, 1. Di sini -1, 2, 0 kita tulis di sini. -1, -1, 2, 0, 1. Sama dengan 0 ya. Nah, lalu setelah itu kita ini X min 0, kita kurangkan ini ya teman-teman. X dikurang 0 sama dengan X. Y dikurang 1, Y min 1. Ini Z dikurang 2, yaitu Z min 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi tidak usah kita tulis ya teman-teman. Nah, setelah itu ini baris ini kita kurangkan dengan baris ini, yaitu 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Terus ini 1 dikurang min 1 sama dengan positif 2. Ini 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Gitu ya.
Lalu setelah itu baris yang ini, baris ketiga ini kita kurangkan baris yang terakhir ini. Jadi 3 dikurang min 1. Jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Ini min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. Ini 4 dikurang 0 sama dengan 4. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan metode determinan ya teman-teman. Ini sama dengan yang pertama kita cari yang di sini, yang X ini bagian ini ya teman-teman. Jadi kita tutup seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi 2 itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tulis di sini. 8 dikurang ini ya teman-teman, 2 dikali 4 8. Lalu setelah itu ini kan masih ditutup ya. Jadi ini min 3 dikali min 2 sama dengan positif 6. Min Y min 1. Nah, sekarang bagian Y min 1 ini kita tutup. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kalikan silang di situ. Min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Min di situ min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Seperti ini ya. Ditambah ini sekarang Z min 2. 3 kali 3 min 3 dikali min 3 sama dengan positif 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tulis di sini X 8 min 6 min Y min 1. Ini min 12, minus ketemu minus sama dengan positif ya teman-teman. Ditambah Z min 2, 9 min 8. Nah, lalu kita jumlahkan ini. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Min Y min 1. Min 12 plus 8 sama dengan negatif 4 ya. Ditambah Z min 2. 9 diambil 8 sama dengan 9 diambil 8 sama dengan 1. Jadi X dikali 2 sama dengan 2X. Setelah itu dikurang ini min 4 dikali min Y. Min ketemu min jadinya positif ya, plus 4Y. Min 4 dikali min 1 sama dengan positif 4. Nah, positif 4 ini dikalikan dengan negatif, jadinya positif kali negatif sama dengan negatif ya. Jadi negatif 4. Ditambah 1 dikali Z sama dengan Z. Ini 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Min 2 ketemu positif sama dengan negatif ya. Negatif 2. Sama dengan 0. Nah, lalu setelah itu ini 2X plus 4Y plus Z. Nah, ini kan tidak punya variabel ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan. Ini min 4 di min 2. Min 4 min 2 sama dengan min 6. Sama dengan 0. Jadi jawabannya yaitu ini. 2X plus 4Y plus Z min 6 sama dengan 0. Gitu. Nah teman-teman, sekarang kita ke soal yang ke-8, yaitu diberikan persamaan 2X plus 3Y min 6Z plus 4 sama dengan 0. Yang pertama, soalnya 8A, ubahlah persamaan ini, yang di atas ini, 2X plus 3Y min 6Z plus 4 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal HC. Yang kedua, 8B, tentukan kosinus arah dari 2X plus 3Y min 6Z plus 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita jawab yang 8A. Ubahlah persamaan 2X plus 3Y min 6Z plus 4 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal HC. Nah, rumusnya lambda sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah C kuadrat ya teman-teman. Nah, kita masukkan plus minus 1 per A. A-nya ini ya, 2, B-nya 3, dan C-nya min 6. Jadi di sini
2 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 6 kuadrat plus minus 1 per akar 2 kuadrat sama dengan 4 plus 3 kuadrat sama dengan 9 plus 6 kuadrat sama dengan min 6 kuadrat sama dengan 36 sama dengan plus minus 1 per akar, ini dijumlahkan 4 ditambah 9 tambah 36 sama dengan 49 ya. Nah, karena D lebih dari 0, maka tandanya negatif. D-nya mana? D-nya ini teman-teman, D-nya 4 kan? Kan 4 kan lebih dari 0, jadi tandanya negatif. Jadi di sini negatif 1 per akar 49 sama dengan 7. Jadi negatif 1 per 7. Nah, setelah itu kita ubah ini. Kita masukkan ke dalam persamaan normal Hesse. Jadi di sini tadi kan soalnya ini ya teman-teman. 2x plus 3y min 6z plus 4 sama dengan 0. Di sini minus 1 per 7. Jadi kita masukkan saja. Berarti di sini 2 minus 2 per 7x. Lalu di sini 3. Berarti di sini minus, berarti minus 3 per 7y. Ini min 6. Min ketemu min jadinya positif ya teman-teman. Di sini jadi plus 6 per 7z. Nah, di sini positif 4, di sini negatif. Jadi positif bertemu negatif sama dengan negatif ya teman-teman. 4 per 7 sama dengan 0. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 2x plus 3y min 6z plus 4 per 7 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya teman-teman, 8A. Sekarang kita lanjut ke 8B. Tentukan kosinus arah dari persamaan tadi teman-teman. Jadi, kosinus arahnya itu di sini kita punya rumus teman-teman. Jadi cos alfa sama dengan A per lambda, di mana A per lambdanya itu plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus C kuadrat. Ya teman-teman. Jadi di sini A-nya berapa tadi? A-nya kita lihat. A-nya 2 ya. Jadi di sini 2 per plus minus akar A-nya tadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat. Ini ya. Sama dengan 2 per plus minus akar 2 kuadrat sama dengan 4 plus 3 kuadrat sama dengan 9 plus min 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi di sini plus minus 2 per 4 ditambah 9 tambah 36 sama dengan akar 49. Nah, karena tadi lambdanya negatif ya teman-teman. Jadi di sini negatif 2 per akar 49 sama dengan 7. Nah, jadi cos alfanya adalah negatif 2 per 7. Nah, ini teman-teman. Terus kita cari cos beta. Cos beta sama dengan rumus B per lambda sama dengan B per plus minus seperti ini ya teman-teman, A kuadrat plus B kuadrat. B-nya berapa? B-nya adalah 3.
3 per plus minus 2 kuadrat plus 3 kuadrat, sama ya teman-teman. 3 plus minus 4 plus 9 plus 36. Jadi di sini kan tadi negatif ya. Jadi di sini negatif 3 per 7. Ini cos beta. Nah, ini cos beta ya teman-teman. Lalu setelah itu kita cari cos lambda dengan rumus C per lambda. Sini C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. C nya berapa? C nya adalah min 6 di sini ya, min 6. C nya ini, C nya min 6 ya, berarti di sini min 6 per plus minus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 6 kuadrat. Min 6 per plus minus 4 plus 9 plus 36. Sini min 6 per plus minus akar 49. Jadi sama dengan tadi kan negatif ya, negatif kan tadi nilai D nya bernilai negatif, terus ini bertemu dengan negatif 6, jadi positif ya, positif. Jadi hasilnya adalah 6 per 7. Ini untuk cos lambda. Nah teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9 yaitu tentukan sudut antara bidang X plus Y sama dengan 0 dan X plus Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita jawab. Ini ada dua bidang yaitu teman-teman, yaitu bidang 1 sama dengan X plus Y sama dengan 0, bidang 2 sama dengan X plus Z sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya kan nggak ada, jadi Z-nya adalah 0. Nah, norma bidang kedua yaitu X-nya 1, Y-nya nggak ada ya teman-teman, jadi bernilai 0. Terus Z-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Lalu, kita cari sudutnya, yaitu cos theta sama dengan rumusnya A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, di sini A1-nya ini ya teman-teman. B1 ini, C1 ini, A2 ini, B2 ini, C2 ini. Sekarang A1 1 dikali A2-nya ini 1 ditambah B1-nya 1 dikali B2-nya 0 ditambah A1-nya 0, C1-nya 0 dikali C2-nya 1 per akar A1-nya ini teman-teman. Ini sebagai A1, ini sebagai A1, B1, C1, dan di sini A2, B2, C2. Itu ya teman-teman. A1 kuadrat berarti ini 1 kuadrat ditambah B1-nya 1 kuadrat ini ya. Ditambah C1 kuadrat ini. Aku mau minum ya. Ditambah C1 kuadratnya ini 0 kuadrat dikali A2 ini, A2-nya ini ya teman-teman, 1 kuadrat ditambah B2-nya ini 0 kuadrat ditambah C2-nya ini 1 kuadrat
Nah, lalu ini 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 0 sama dengan 0. Ditambah ini 0 kali 1 sama dengan 0. Per akar 1 kuadrat sama dengan 1. Ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Ini 1 ditambah 0 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita selesaikan ini. 1 tambah 0 sama dengan 1 per akar 1 tambah 1, 2 ya teman-teman. Ditambah 0 sama dengan 2. Dikali 1 ditambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Jadi akar 2. Nah, ini sama dengan 1 per ini akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang, jadinya 1 per 2. Ini cos theta. Lalu tetanya yaitu cos ini kan cos tetanya setengah. Setengah ini sudutnya di cos itu berapa? Yaitu 60 ya, tetanya sama dengan 60 karena cos 60 itu sama dengan setengah. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui titik T, yaitu 2,-1,3 dan sejajar dengan bidang yang melalui titik-titik A 1,2,3, titik B 3,-1,2 dan titik C 2,4,-1. Nah, sekarang kita jawab ya teman-teman. Kita buat seperti ini dulu. X, Y, Z 1. Ini baris ini adalah titik A 1, 2, 3, 1. Baris ini adalah titik B, yaitu 3-1, 2, 1. Dan baris yang terakhir adalah titik C ini teman-teman, 2, 4, -1, 1. Lalu setelah itu kita kurangkan ini, baris ini dan baris ini. Jadi di sini X min 1 ya teman-teman. X dikurang 1. Ditulis di sini X min 1. Ini Y dikurang 2. Y min 2. Di sini Z min 3. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis. Lalu setelah itu ini kita kurangkan. Baris ini kita kurangkan dengan baris ini. Jadi 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Ini 2 min 1 sama dengan positif 3. Ini 3 min 2 sama dengan 1. Lalu kita kurangkan baris ini dengan baris ini teman-teman. 3 dikurang 2 sama dengan 1 ya. Ini min 1 min 4. Jadinya negatif 5. Ini 2 min 1 sama dengan positif 3. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita selesaikan ini. Jadi X min 1. Ini kita tutup seperti ini ya. 3 kali 3, 9. Min 5 kali 1, min 5. Lalu min yang ini Y min 2. Lalu kita tutup di seperti ini ya. Itu min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Min 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah sekarang yang Z min 3. Z min 3 kita tutup seperti ini teman-teman. Min 2 dikali min 5 sama dengan positif 10. Negatif min 3 kali 1, 3. Sama dengan ini kita selesaikan. Ini 9 min 5. Ini ya, 9 min 5 berarti 9 plus 5. Min Y min 2. Ini min 6 min 1. Ditambah Z min 3. 10 min 3. X min 1. 9 plus 5 sama dengan 14. Min Y min 2.
min 6 min 1 sama dengan min 7 plus Z min 3. 10 min 3 sama dengan 7. Nah, lalu ini 14 dikali X, hasilnya adalah 14X. 14 kali min 1, hasilnya adalah min 14. Ya. Lalu setelah itu ini, min 7 dikali min Y sama dengan positif 7Y. Ini min 7 kali min 2 sama dengan positif 14. Positif 14 bertemu dengan negatif ini. Jadinya negatif 14. Ini 7 dikali Z sama dengan positif 7Z. Ini 7 dikali min 3 sama dengan negatif 21. Nah, sama dengan 14X ditambah 7Y ditambah 7Z. Ini kan tidak punya variabel ya teman-teman. Jadi kita hitung min 14, min 14, min 21. Hasilnya adalah min 49 sama dengan 0. Ini jadinya 14X plus 7Y plus 7Z sama dengan, ini kan min 49, sama dengan 49. Seperti ini. Lalu ini kan bisa dibagi, sama-sama dibagi dengan 7. Jadi 14X dibagi 7 sama dengan 2X. 7Y dibagi 7 sama dengan Y plus 7Z dibagi 7 sama dengan Z sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Nah, lalu ini jadi normanya yaitu ini ya, 2, 1, 1. Lalu kita substitusikan ke mana soalnya ini ya, soal yang titik ini teman-teman, yang ini T 2, min 1,3. Jadi di sini kan 2 ini di sub ya, 2 X. Ini karena titik T-nya ini kan 2 ya teman-teman. Jadi di sini X min 2 plus ini 1 Y min, di sini min 1, min ketemu min sama dengan plus, jadi Y plus 1. Y plus 1 ditambah ini 1 tadi di situ Z min 3 ya, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ini. 2 kali X 2X. 2 kali min 2 sama dengan min 4 plus 1 kali Y 1 kali 1 plus 1 plus 1 kali Z 1 kali min 3 sama dengan 0. Nah, lalu ini 2X plus Y plus Z. Nah, ini kita selesaikan. Min 4 plus 1 min 3. Min 4 plus 1 min 3. Min 3 sama dengan min 6 sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat membantu. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.